Halo, balik lagi sama Bang Timur. Ketemu lagi di segmen Kamar Komik di mana gue bakal share komik lokal yang gue borong di tiap bulannya. Melanjutkan judul yang masuk koleksi di bulan Juni 2023, di bagian kedua ini gue akan share lagi komik yang gue dapetin termasuk dari Indo Comic Con 2023 ya. Ini dia koleksi yang akan kita bahas, dan buat yang penasaran sama detail dari judul-judul komik ini, yuk kita lihat satu-satu koleksinya. Sebelumnya, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, ada komik unik yang mengangkat jurnalistik dalam bentuk komik berjudul Cerita dari Laut yang dibuat dan diterbitkan oleh jurnalis komik. Lewat komik Cerita dari Laut, kita dibawa mengarungi liputan kisah nyata di Indonesia tentang interaksi masyarakat kita dengan laut yang dibawakan melalui teknik dan kode etik jurnalistik berbasis fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak lama gue tertarik dengan kelompok jurnalis komik yang telah mewartakan liputannya lewat media sosial hingga website khusus. Dan Cerita dari Laut ini merupakan salah satu kompilasi jurnalisme komik yang dibalut dengan tema spesifik dalam bentuk cetak. Komik hitam putih dengan ilustrasi yang relatif simpel ini ngajak kita lihat berbagai cerita tentang kehidupan warga kampung Agas yang dekat dengan sampah laut, bagaimana isu sampah laut telah menjadi sorotan nasional maupun internasional, kehadiran pulau sampah di seluruh dunia, hingga bagaimana beberapa kebudayaan di Indonesia menghormati laut sejak dulu. Meskipun format warna di websitenya memperkaya pengalaman membaca kita, namun format black and white di versi cetak justru membuat kita fokus dengan cerita yang disuguhkan didukung dengan data dan hasil investigasi tim jurnalis komik loh. Jadi para penggemar Joe Sacco atau kalian yang suka dengan komik trivial, bahkan yang penasaran sama jurnalisme komik yang diusung oleh kelompok pemuda Indonesia ini, rasanya sayang banget untuk melewatkan komik ini ya. Saat ini sudah bisa dibeli lewat toko online JRKM, atau bahkan datang di toko offline-nya di Hallway Space Bandung barengan sama brand semanis mimpi horor ya. Berikutnya ada komik berjudul Sagawayah Volume 1 Chapter 0 karya Wibiksana Gary yang gue dapetin dari Yapo Studio. Kita ikuti sekelompok pemuda berkostum futuristik yang kelihatannya berusaha untuk menembus gerbang Tentram City yang dijaga oleh para petugas yang gak kalah ngerepotin. Gimana aksi mereka melakukan hal senekat ini? Komik hitam putih berupa teaser singkat atas momen sekelompok pemuda dengan techwear bernuansa cyberpunk yang melakukan rangkaian aksi demi aksi yang bombastis, dibalut dengan desain karakter yang cukup menarik ini bersetting di dunia masa depan. Walaupun dari sisi cerita belum jelas dan belum banyak terungkap karakterisasi dari para tokohnya, tapi gelutan dan detail desain karakternya patut diapresiasi. Pastinya kisahnya gue harap akan lebih lengkap lewat komik lanjutan yang keluar setelahnya. Sagawayah sendiri diambil dari bahasa Sunda yang artinya ceroboh, dan menurut kreatornya menjadi ajang seorang manusia biasa dipaksa untuk bergerak dan menemukan jalan untuk berkembang. Jadi buat kalian yang pengen lihat panel-panel pertarungan pemuda mecha yang penuh ledakan, rasanya bisa cek komik Sagawayah volume 1 ini lewat akun medsos wibik_sana ya. Nah, kita masuk ke komik bertema olahraga berjudul Semarak yang diterbitkan sendiri secara indie lewat cerita dari Hailil dan ilustrasinya oleh Hanang Wei. Di komik ini kita dibawa langsung ke tengah aksi Raka yang mengikuti sirkuit kejuaraan nasional bulu tangkis menghadapi berbagai lawan. Apakah Raka bisa menjadi pemenang dalam kejuaraan bergengsi ini? Bulu tangkis sebagai olahraga populer di Indonesia sepertinya nggak banyak diangkat di komik Indonesia ya. Semarak jadi salah satu komik yang sempat hadir online di Facebook maupun webtoon Canvas. Di luar cetakannya yang perlu memperhatikan offset, namun komik ini punya nuansa shonen olahraga yang kental banget. Tiap momen yang ditumpahkan di panelnya terasa dinamis, lengkap dengan efek garis aksi di mana-mana. Bahkan para tokohnya pun meneriakkan semacam nama jurus buat tiap gerakan bulu tangkisnya. Ceritanya berjalan sangat cepat tanpa jeda, meskipun kita belum diajak terlalu mendalami watak para tokoh dalamnya selain Raka yang tipikal tokoh utama penuh semangat. Semarak adalah komik one shot yang seru banget untuk dibaca lewat pendekatan manga shonen dan punya keunikan tersendiri dalam menggambarkan pertandingan bulu tangkis yang intens. Buat kalian yang berminat, mungkin bisa cek di Facebook Semarak atau akun medsos kreatornya ya. Masih di tema komik olahraga, ada judul berikutnya yaitu Sang Saka 5 nomor 1 karya John Vito dan Muhammad Fadli, terbitan komik MJP. Komik ini nyeritain sosok Bara, seorang pemuda yang suka main basket dan masuk ke SMU Merah Putih, sekolahan yang ternyata nggak punya klub basket. Dia pun berusaha mengajak orang-orang di sekolahannya untuk membentuk klub dan mengikuti kejuaraan basket sekolah. Komik full color dengan cetakan Lux ini adalah versi cetak dari komik berjudul sama yang hadir di website dbl.id. Bisa dibilang nomor pertamanya baru nyeritain awal cerita yang berfokus pada Bara sang tokoh utama dan pengenalan background cerita serta tokoh-tokoh penting lainnya. Komik ini cukup mengambil waktu untuk membangun ceritanya lewat pendekatan slice of life dan humor.
sebelum masuk ke momen basket yang menjadi fokus utama ke depannya dari komik ini. Kurang paham juga apakah komik ini terbitin sebagai edisi spesial di pameran kayak Comic Con, tapi memang menarik banget untuk membaca komik olahraga basket yang lagi jarang-jarang diangkat di dunia komik Indonesia. Untuk kalian pembaca Sangsaka 5 di dbl.id yang pengen koleksi versi cetaknya atau penasaran dengan komik Slice of Life /basket full color ini, bisa coba cek medsos Sangsaka 5 atau kreatornya Juan Vito Marbun untuk dapetin komik versi cetaknya ya. Berikutnya ada komik kompilasi berjudul Journey karya Aziza Nur, Marwan Islami, Archie the Red Cat, dan Rama Indra, terbitan independen Arc Friends. Melalui komik yang berisi 4 cerita berkaitan oleh 4 komikus berbeda ini, kita diajak melihat perjalanan dari berbagai tokoh di dalamnya yang beririsan dengan sebuah benda pusaka yaitu The Orb of Eternity atau bola keabadian. Komik kompilasi besar volume kedua dari kelompok komikus yang menamakan dirinya Arc Friend ini terbit sejak 2016 dalam bahasa Inggris format hitam putih, namun beberapa kali hadir di berbagai pameran komik. Dalam judul ini kita diajak melewati perjalanan 4 babak, dimulai dengan judul Depart yang menjadi awal mula kisah seputar Orb of Eternity di era para alkemis dan gimana benda itu disimpan di pulau misterius. Ilustrasi Aziza Nur menambah kesan hikayat masa lalu yang cocok banget sama feel kisah ini. Lanjut di kisah Lost, di mana di era yang lebih modern seorang pemburu harta berusaha mencari benda pusaka ini untuk kemudian hilang kembali dari pencarian orang lain yang menginginkan kekuatannya. Gaya gambar manga dari Marwan Islami membuat kisah kedua lebih playful dengan nuansa petualangan. Lalu di kisah Found, Archie the Red Cat mengajak kita melihat bagaimana pusaka ini akhirnya jatuh ke tangan orang yang tepat lewat kisah dan gaya gambar bergaya fantasi. Terakhir, Rama Indra lewat kisah Return mengakhiri siklus perjalanan pusaka ini yang bisa jadi membuka lembaran baru petualangan selanjutnya lewat setting yang lebih modern, tapi dekat dengan kondisi dunia saat ini. Ya, untuk para penggemar kreator dalam Arc Friends atau kalian yang suka komik kompilasi dengan cerita yang saling berkesinambungan dan ilustrasi yang asik banget menceritakan lore-nya, sayang banget nih ngelewatin komik ini yang bisa didapetin lewat kontak medsos kreatornya, misalnya Aziza Nur. Terakhir, masih dari Circle Arc Friends, ada komik mini terbitan independen berjudul T42 karya Aziza Nur. Lewat komik mini full color ini kita diajak melihat keseharian pasangan menikmati teh yang berbeda tiap harinya dan mengaitkannya dengan cara mereka berkomunikasi yang menyatukan mereka berdua. Komik kecil ini buat gue manis banget ya, dengan ilustrasi favorit dari Aziza Nur yang kayaknya dibuat dengan media watercolor. Tiap halamannya asik banget untuk dipandang sebagai artwork independen. Yang membuatnya semakin menarik adalah balutan fakta atau jenis-jenis teh yang dijadikan media buat kreator menceritakan momen yang dihadapi tokohnya di setiap hari, dan gimana akhirnya perbedaan keduanya disatukan oleh racikan teh yang pas. Sedikit informasi budaya teh juga disampaikan di kisah epilognya, yang intinya komik ini pas banget dibaca santai sambil minum teh. Nah, yang mungkin kita baru tahu juga jenis-jenisnya lewat komiknya ini loh. Untuk kalian yang penasaran sama komik bertema pasangan berbalut kuliner dengan ilustrasi yang hangat, rasanya komik ini cocok banget menemani kalian. Bahkan ada komik mini lain yang dibikin sama Aziza dan kawan-kawan loh, dan bisa dicek ketersediaannya lewat medsos mereka. Jadi, gimana menurut kalian komik yang gua borong Juni 2023 di bagian kedua ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa langsung cek di kanal distribusi komik lokal yang udah gua share ya. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.